Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Tawis Alay. Pesan mantap Min, lanjut terus. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah jaringnya panjang umur dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Icikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5279-5282. Ia merasakan energi spiritual di dalam dirinya mendidih, dan pedang penebas naga berdengung penuh semangat. Ayo! Dev meraung, mengabaikan pertahanannya dan memfokuskan seluruh pedangnya pada pedang penebas naga. Seketika, pedang penebas naga meletus dengan cahaya keemasan yang cemerlang, seolah-olah matahari yang terik telah bangkit di dalam bilahnya. Gaya pembunuh naga. Tiga kata sederhana ini membawa aura yang mendominasi. Seberkas cahaya pedang keemasan melesat keluar dari pedang penebas naga. Cahaya itu tidak besar, namun mengandung kekuatan yang tak terpatahkan, seperti bilah pedang yang membelah langit dan bumi, menembus bayangan pedang biru yang besar. Bang! Cahaya pedang keemasan dan biru bertabrakan, memancarkan raungan yang menggelegar dan mengguncang bumi. Gelombang udara yang mengerikan menyebar keluar dari arena, untungnya dihalangi oleh formasi pengunci jiwa, dan mencegah bahaya bagi kerumunan di bawah. Cahaya meredup, dan pemandangan di arena mengejutkan semua orang. Pedang 7 bintang mematahkan bulan, milik Neilson telah lenyap, 3 dari 7 batu permata di pedang 7 bintang hancur berkeping-keping. Ia terhuyung mundur puluhan langkah, wajahnya pucat dan darah mengucur dari sudut mulutnya, jelas terluka parah. Dev, di sisi lain, tetap berdiri, pedang penebas naga di tangan, tubuhnya tegak seperti pohon pinus, meskipun napasnya sedikit tersengal-sengal. Seluruh penonton terdiam. Setelah jeda yang lama, sorakan menggelegar meletus, lebih keras dari sebelumnya. Menang! Dev menang! Seorang dispersi negeri peri tingkat 8 mengalahkan alam manusia abadi tingkat 5. Ini sungguh sebuah keajaiban. Dialah juara sejati turnamen pedang ini. Safia dan yang lainnya berpelukan dan menangis kegirangan. Matthew melompat berdiri dan berteriak, Dev! Bagus sekali! Silabus mau berdiri di antara penonton, air mata berkaca-kaca. Ia bergumam dalam hati, sekte pedang. Terselamatkan. Di panggung VIP, penguasa kota suci pedang tiba-tiba berdiri dan berteriak, brilian. Gaya membunuh naga, yang brilian. Aku nyatakan Dev sebagai pemenang dalam pertandingan ini. Neilson menatap Dev dan tersenyum kecut, aku kalah. Dengan sepenuh hati. Setelah itu, ia memegangi dadanya dan terhuyung-huyung meninggalkan panggung. Dev menatap punggung Neilson, tidak merasakan kegembiraan atas kemenangan, melainkan kekaguman. Ilmu pedang Neilson sungguh luar biasa. Jika bukan karena bantuan pedang penebas naga dan penguasaannya atas penghalang niat pedang, kemenangan pastilah jauh dari mudah. Pada saat ini, Evan tiba-tiba melompat dari podium VIP ke atas panggung, menatap tajam Dev, wah, kau beruntung, tapi keberuntunganmu sudah habis. Dia jelas tidak sabar dan ingin menantang Dev terlebih dahulu. Kerumunan di bawah, setelah melihat ini, langsung berdiskusi. Apa yang direncanakan Evan? Ini belum giliran dia. Dia tampak cemas, takut rentetan kemenangan Dev akan mengancam status juaranya. Sungguh tak tahu malu. Menindas yang lemah. Pejabat kota suci pedang mengerutkan kening dan hendak berbicara untuk menghentikannya, tetapi Dev berbicara lebih dulu, baiklah, cepat atau lambat tidak masalah. Ayo kita lakukan sekarang. Dia tahu bahwa pertarungan antara dirinya dan Evan akan terjadi cepat atau lambat. Mendengar ini, wajah Evan berseri-seri dengan senyum sinis, bagus sekali. Kau punya nyali. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu apa sebenarnya ilmu pedang sejati. Evan menghunus pedang panjangnya, memancarkan aura agung, kultivasinya di tingkat ke-6 alam manusia abadi sepenuhnya terlihat. Dev, sungguh suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah teknik pedang pembelah langitku. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, ia telah menyerang dengan pedangnya. Serangan ini bahkan lebih dahsyat daripada 7 bintang membelah bulan milik Neilson. Bayangan pedang itu membawa jejak retakan spasial, seolah mengancam akan menghancurkan seluruh dunia. Teknik pedang pembelah langit, jurus pertama, membelah batu, menembus awan. Pedang itu menyambar bagai kilat, langsung mencapai Dev. Semua orang di antara penonton berseru takjub. Kecepatan dan kekuatan serangan ini jauh melampaui semua jurus sebelumnya. Dev, tanpa bicara, tampak serius, tak berani gegabah. Ia bisa merasakan kekuatan spasial mengerikan yang terkandung dalam serangan pedang ini.
Kesalahan langkah sekecil apapun akan menghancurkannya berkeping-keping. Ia menarik napas dalam-dalam, menyalurkan energi spiritualnya hingga potensi penuh. Pedang penebas naga berayun membentuk lengkungan sempurna. Kendali naga. Cahaya pedang keemasan, bagaikan naga raksasa, berputar ke atas, bertabrakan dengan bayangan pedang penghancur ruang. Bang! Terdengar dentuman keras lainnya, dan retakan samar muncul di formasi pengunci jiwa di arena. Kedua pria itu mundur 3 langkah, darah mereka mendidih. Sekilas keterkejutan melintas di mata Evan. Ia tak menyangka Dev mampu menahan serangan, menembus awan, membelah batu miliknya. Menarik. Ayo, coba lagi. Evan meraung, mengayunkan pedangnya lebih cepat lagi. Teknik pedang pembelah langit, jurus kedua, energi peregangan. Teknik pedang pembelah langit, jurus ketiga, mengguncang bumi. Ia melancarkan 2 jurus berturut-turut dengan cepat, masing-masing lebih kuat dari sebelumnya. Retakan ruang muncul di bayangan pedang, dan seluruh arena tampak terkoyak. Dev merespons dengan tenang, bergantian antara jurus, membunuh naga, dan mengendalikan naga, terkadang ganas dan mendominasi, terkadang lincah dan anggun. Cahaya pedang keemasan dan bayangan pedang yang mengguncang langit terus bertabrakan, memancarkan raungan yang memekakkan telinga. Para penonton menyaksikan dengan takjub. Ini bukan lagi pertandingan latih tanding, melainkan pertarungan sampai mati. Seru. Ini duel pedang tingkat atas. Teknik pedang pembelah langit Evan memang pantas dengan reputasinya, tetapi Dev juga terlalu ulet. Siapa yang akan menang pada akhirnya? Dari panggung VIP, Levin Kin menatap arena dengan saksama, tinjunya terkepal. Ia tahu Evan sudah mengerahkan 80% kekuatannya, namun masih belum mampu mengalahkan Dev. Hal ini membuatnya gelisah. Silabus Mo, di sisi lain, dipenuhi kekhawatiran. Meskipun Dev sempat menahan serangan Evan, ia hanyalah seorang kultivator alam dispersi negeri peri tingkat 8. Energi spiritualnya pasti terkuras lebih cepat daripada Evan. Jika ini terus berlanjut, ia mungkin tak akan mampu bertahan. Di atas ring, kedua pria itu kembali bertabrakan, masing-masing mundur lebih dari 10 langkah. Wajah Dev pucat, sedikit darah mengucur dari sudut mulutnya, jelas terluka. Namun tatapannya tetap teguh, dan cengkeramannya pada pedang penebas naga setegas batu. Kondisi Evan tidak jauh lebih baik, auranya tak teratur, keringat dingin menetes dari dahinya. Ia tak menyangka ketahanan Dev begitu kuat. Bahkan dengan 80% kekuatannya, ia tetap tak mampu mengalahkannya. Nak, kau mencari kematian. Evan benar-benar murka. Ia meraung, melepaskan seluruh energi spiritualnya tanpa ragu. Rambutnya berkibar tanpa angin, dan matanya berkilat kegilaan. Teknik pedang pembelah langit, jurus keempat, kehancuran abadi. Serangan ini adalah jurus paling mengerikan dalam teknik pedang pembelah langit. Bayangannya dipenuhi retakan spasial, seperti lubang hitam raksasa yang mengancam akan melahap segala sesuatu di sekitarnya. Semua orang yang hadir merasa ngeri. Kekuatan serangan ini melampaui seorang manusia abadi tingkat 6, mencapai level seorang manusia abadi tingkat 7. Apakah Evan sudah gila? Dia benar-benar menggunakan jurus itu. Dev, menyerahlah. Jika kau terus bertarung, kau akan mati. Safia dan yang lainnya ketakutan dan mencoba bergegas ke atas panggung, tetapi dihentikan oleh Silabus Mo. Silabus Mo tahu bahwa naik sekarang akan sia-sia dan hanya akan mengganggu Dev. Menghadapi pedang yang menghancurkan ini, mata Dev tetap tenang. Ia merasakan energi spiritualnya menipis, namun niat pedang di dalam dirinya melonjak tak seperti sebelumnya. Pedang penebas naga, ikuti aku dalam pertempuran. Dev meraung, menyalurkan energi spiritual terakhirnya ke dalam pedang penebas naga. Seketika, pedang penebas naga meletus dengan kecemerlangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di dalam cahaya keemasan, bayangan naga raksasa menjulang. Jurus naga melonjak. Ini adalah jurus baru yang dikuasai Dev selama pertarungannya dengan Neilson. Jurus ini menggabungkan kekuatan dominan, jurus pembunuh naga, dengan kelincahan, jurus pengendalian naga, menjadikannya semakin kuat. Bayangan naga emas meraung, menyerbu ke arah bayangan pedang yang memenuhi ruang dengan retakan. Boom! Tabrakan ini lebih dahsyat dari sebelumnya. Seluruh arena berguncang hebat, dan cahaya, formasi pengunci jiwa, meredup seketika, memperlihatkan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang udara yang mengerikan menyebar ke segala arah. Bahkan dengan formasi pengunci jiwa yang menghalangi serangan, banyak kultivator di bawah terguncang, darah mereka bergolak dan mundur puluhan langkah. Asap dan debu perlahan menghilang, dan pemandangan di arena akhirnya terlihat jelas. Evan setengah berlutut di tanah, pedang pembelah langit di tangannya telah lama hancur berkeping-keping. Ia berlumuran darah, dan auranya lemah seperti lilin yang tertiup angin.
Luka yang dalam di dadanya, luka dari jurus naga terbang, Dev, terlihat hingga ke tulang. Setelah tabrakan dahsyat itu, ia akhirnya kalah dengan satu gerakan. Semua orang kini terdiam membisu. Tak seorang pun bersuara. Mata mereka terbelalak tak percaya. Dev, biksu dispersi negeri peri tingkat 8, benar-benar mengalahkan biksu manusia abadi tingkat 6. Sekalipun tipis, tetaplah sebuah kemenangan. Dev bersandar pada pedang penebas naga, wajahnya sama pucatnya, dadanya naik turun dengan hebat, tetapi matanya setajam elang saat ia menatap tajam ke arah Evan. Hanya dengan menggunakan ilmu pedang, tanpa cara atau kekuatan lain, Dev mampu mengalahkan Evan berkat ilmu pedang yang diajarkan silabus Mo kepadanya. Evan memperhatikan Dev mendekatinya, matanya dipenuhi ketakutan dan keengganan. Ia tahu ia tak punya kekuatan untuk melawan. Aku menyerah. Evan berteriak serak, menghabiskan sisa tenaganya. Ia tak ingin mati. Selama ia hidup, ia masih punya kesempatan untuk membalas dendam. Dev terdiam sejenak, menatap Evan yang kalah, emosi yang rumit berkelebat di matanya. Ia perlahan mengangkat pedang penebas naganya, seolah hendak melakukan sesuatu, tetapi akhirnya menarik kembali niat membunuhnya. Lagi pula, lawannya sudah mengakui kekalahan, jika membunuhnya di depan umum pasti akan menuai kritik. Tepat saat Dev memutar pergelangan tangannya, bersiap untuk menyarungkan pedangnya. Pergilah ke neraka. Kilauan jahat tiba-tiba terpancar di mata Evan. Ia tiba-tiba menghunus sebilah pedang pendek yang diresapi racun mematikan dari dadanya. Menggunakan seluruh energi spiritualnya yang tersisa, ia menusukkannya dengan ganas ke punggung Dev secepat kilat. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tak seorang pun sempat bereaksi. Awas! Safia, silabus Mo, dan yang lainnya berteriak serempak, jantung mereka berdebar kencang. Saat Dev merasakan angin kencang di belakangnya, ia sudah selangkah terlambat. Ia memutar tubuhnya sekuat tenaga, berusaha menghindari bagian vital, tetapi bilah pendek itu masih menusuk bahu kirinya. Rasa sakit yang menusuk, disertai mati rasa, langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Puff! Dev meludahkan seteguk darah dan terhuyung beberapa langkah ke depan sebelum akhirnya berhasil menyeimbangkan diri. Ia perlahan berbalik dan menatap Evan, matanya tak lagi dipenuhi keraguan, hanya niat membunuh yang dingin. Kau sedang mencari kematian. Suara Dev bagaikan suara dari alam baka, menusuk tulang. Evan, melihat serangan diam-diamnya berhasil, menyeringai ganas di wajahnya, hahaha. Dev, kau tidak menyangka ini, kan? Semua adil dalam perang. Ini akibat kenaifanmu. Ia mengira Dev telah diracuni dan pasti akan mati. Namun, detik berikutnya, senyumnya membeku. Cahaya keemasan yang cemerlang tiba-tiba memancar dari tubuh Dev, dan kekuatan naga yang dahsyat terpancar darinya, menyebabkan seluruh arena bergetar di bawah tekanan ini. Cahaya keemasan memancar dari luka di bahu kirinya, dan racunnya langsung dimurnikan. Evan tidak tahu bahwa Dev memiliki tubuh yang kebal terhadap semua racun. Kekuatan naga suci. Dev menggeram, bayangan pupil naga muncul di matanya. Auranya terus meningkat, bahkan mengisyaratkan terobosan alam dispersi negeri peri. Evan ketakutan oleh kekuatan naga yang mengerikan itu dan berbalik untuk melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Dev melangkah maju, sosoknya muncul di hadapan Evan seperti hantu. Pedang penebas naga di tangannya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dengan amarah yang dahsyat, ia menebas dengan ganas. Tidak. Evan berteriak putus asa. Puff. Suara gemeretak gigi dari daging dan tulang yang terkoyak bergema. Di bawah tatapan ngeri banyak orang, tubuh Evan terbelah dua oleh pedang Dev, dari atas kepala hingga selangkangan. Darah dan organ berceceran di tanah, pemandangannya mengerikan. Keheningan yang mematikan menyelimuti seluruh kerumunan, semua orang tercengang oleh pemandangan yang tiba-tiba dan berdarah ini. Tidak seorang pun menyangka Dev akan membunuh Evan begitu cepat dan tegas, dan dengan kekuatan yang begitu brutal. Di panggung VIP, Levin Kin tiba-tiba berdiri, wajahnya pucat pasi, matanya dipenuhi keterkejutan dan amarah. Dev, beraninya kau membunuh seseorang dari Villa Pedang Dewaku. Dev bersandar pada pedangnya, menatap dingin ke arah Levin Kin, dan berkata dengan suara dingin, menyelamatkan nyawa penyerang keji seperti itu sama saja dengan penistaan terhadap keadilan. Setelah itu, ia mengabaikan tatapan penonton, memegangi bahu kirinya yang terluka saat ia perlahan berjalan meninggalkan panggung. Sinar matahari menyinarinya, namun seolah membawa aura dingin yang penuh niat membunuh. Dalam pertempuran ini, Dev tidak hanya menunjukkan kekuatannya yang luar biasa, tetapi juga memungkinkan semua orang untuk menyaksikan sisi tegas dan kejamnya. Sejak saat itu, nama Dev akan menjadi jejak tak terhapuskan di hati banyak orang. Para penonton terdiam selama 3 tarikan napas penuh sebelum keributan yang memekakkan telinga meletus.
Pembunuhan. Evan. Mati begitu saja. Dia adalah biksu alam manusia abadi tingkat 6. Dia terbelah dua oleh biksu alam dispersi negeri peri tingkat 8. Di panggung VIP, pupil mata Levin Kin tiba-tiba mengecil, jari-jarinya mencengkeram sandaran tangan kayu rosewood, buku-buku jarinya memutih seperti kertas. Dia menatap tajam mayat mengerikan di atas panggung, geraman rendah seperti binatang buas yang terperangkap keluar dari tenggorokannya. Energi spiritualnya melonjak tak terkendali, merobek jubah brokatnya yang berharga berkeping-keping. Ah! Dengan gemuruh bagaikan guntur, sosok Levin Kin menghilang menjadi bayangan, menyerbu ke arah panggung dengan kekuatan yang dahsyat. Tekanan dari biksu alam manusia abadi tingkat 8 bagaikan gunung yang besar, memaksa para kultivator yang lebih lemah di bawahnya berlutut, darah mengalir dari sudut mulut mereka. Dev. Aku akan mencabik-cabikmu. Tepat ketika angin telapak tangan Levin Kin hendak mencapai Dev, beberapa sosok menyerbu ke atas panggung bagaikan anak panah, melindungi Dev di belakang mereka. Silabus mau memimpin kelompok itu, memegang pedang panjang di dadanya. Meskipun tekanan Levin Kin membuat darahnya berdesir, ia tetap tegak. Tuan Qin. Berhenti. Lebih dari selusin murid sekte pedang mengikuti dari dekat. Mereka dengan cepat membentuk formasi pedang, cahaya pedang mereka terjalin membentuk jaring, melindungi Dev dengan kuat. Safia menatap Levin Kin dengan amarah di matanya. Evan menyerang setelah mengaku kalah. Dia pantas mati. Apakah Tuan Qin mencoba menindas orang lain dengan memanfaatkan kekuatannya? Tatapan Levin Kin bagaikan pisau beracun, menyapu anggota sekte pedang yang menghalangi jalannya, akhirnya mendarat di Dev. Menindas. Muridku dibunuh secara brutal oleh binatang kecil itu. Tidak ada yang bisa melindunginya hari ini. Pembunuhan brutal. Silabus mau terkekeh marah, pedangnya terhunus ke tubuh Evan. Tuan Qin, buka matamu dan lihat. Siapa yang menyerang setelah mengaku kalah? Siapa yang melanggar semangat seni bela diri dan membunuh Evan? Evan pantas mati. Dia telah mempermalukan Villa Pedang Dewa. Kau mencari kematian. Levin Kin merasakan sakit yang teramat dalam, dan telapak tangannya tiba-tiba mengarah ke Silabus Mo. Tuan Qin, sungguh tindakan yang mengesankan. Sebuah suara tua tiba-tiba bergema. Pejabat kota suci pedang perlahan melangkah ke atas panggung dan, dengan jentikan kocokannya, berhasil menetralkan serangan telapak tangan Levin Kin. Ini kota suci pedang. Bagaimana kau bisa begitu lancang? Bersambung.